Ayang bisa. Oke, sepertinya belum bisa. Di skip aja nanti kalau oh ini Kak Ayang chat di grup, maaf speaker HP-nya jelek. Oke, salam kenal Kak Ayang Afrianti dari Cianjur. Oke, ini salah satu keluarga dari penerbit Smart Creation. Oke, ya halo Kak. Oke, perkenalan selanjutnya nih. Tadi ada ini dari Kang Zen Trisula. Oke, silakan Kak. Ayo kenalan. Halo semuanya, izin perkenalkan diri ya. Nama saya Delana Zarzen, cuman saya punya nama Kang Jen gitu. Jadi panggil aja saya Kang Jen. Asal saya di Majalengka, Jawa Barat. Sekarang ini saya udah bekerja sih sebagai resepsionis di penginapan. Dan menulis novel itu ya merupakan hobi aja dari SMK Mula. Sampai sekarang masih. Ya mungkin itu aja sih perkenalan dari saya untuk semuanya ya. Salam kenal. Oke, salam kenal Kang Zen. Nah, ini dari Jawa Barat. Ini Kang Zen ini juga penulis. Ya, sama-sama kayak Kak Yuharno. Oke, lanjut perkenalan selanjutnya. Ini yang nggak on cam ini bisa perkenalan nggak ya? Ini Kak siapa ini? Kak Muhammad Azam Ar-Rashid. Bisa perkenalan? Kak Azam bisa perkenalan. Nanti kalau nggak perkenalan, kayak ngobrol sama robot dong. Oke, kayaknya belum bisa. Dari lanjutnya ini ada Kak Ratna. Bisa perkenalan? Kalau ada yang bisa perkenalan langsung on cam aja ya. Biar nggak lama-lama sesi perkenalannya. Karena ini udah 20 menit. Yang harusnya tadi mulai jam 8. Oke, nggak bisa. Dari Kak Alsira. Bisa? Oke, kayaknya nggak bisa juga. Ini di next aja ya Kak, Kak Juarno. Atau mau menghubungi teman-temannya yang lain? Lanjut aja mungkin Kak. Mungkin masih pada tidur Kak. Soalnya minggu Kak. Oke, ya. Eh, kenapa ya hari Minggu itu tidur semua? Kemarin juga gitu, yang ngobar pertama banyak yang masih tidur. Jadi join Google Meet itu masih bener-bener bangun tidur gitu. Belum apa, belum apa. Kenapa ya? Kenapa acara ini diadakan Minggu pagi? Ya karena biar
lebih produktif, biar nggak malas-malasan di minggu pagi. Masa di hari minggu bangunnya siang terus habis itu nggak ngapa-ngapain, kan biar lebih produktif kita ikut acara seperti ini. Oke. Untuk sebenarnya pembahasan selanjutnya ini mengenai perjalanan menulis ya kak, tapi di sini pesertanya cuman 1 2 3 4, cuman 7. Nggak apa-apa kak, dilanjut. Iya kak, dilanjut aja kak. Oke, jadi pembahasan kali ini yang pertama adalah mengenai perjalanan menulis dari versinya Kak Juharno sendiri. Karena saya lihat-lihat untuk Kak Juharno pertama kali mengirimkan naskah itu eh, gimana ya? Tidak perlu berpikir panjang, langsung kirim naskah itu, dan saat itu juga kami mulai proses editing sampai di tahap saat ini. Oke, mungkin Kak Juarno bisa cerita-cerita nih perjalanan menulis mulai dari nol, mulai dari awal kali menulis, mulai dari menemukan ide sampai selesai itu gimana sih Kak? Bisa sharing-sharing, mungkin bisa dijadikan pembelajaran bagi teman-teman yang pengen juga punya karya tulis sama kayak Kak Juarno, tapi belum masih takut mau memulai berkarya. Mungkin Kak Juarno bisa bercerita nih, silakan Kak, saya juga penasaran. Saya juga penasaran. Iya, sebelumnya terima kasih yang telah mengikuti ya, meskipun sedikit. Dalam grup ya banyak, semalam wah banyak banget ini yang ikut. Ternyata emang ya aktivitas hari Minggu ya seperti ini gitu. Mungkin terlalu pagi gitu ya bagi orang yang selalu bangun siang-siang gitu kan. Nah, untuk perjalanan sih, saya merupakan penulis perdana mungkin ya, pertama menulis kayak seperti ini. Tapi dalam sebelum-sebelumnya saya selalu menulis puisi gitu kak, dan sudah diterbitkan dalam antologi gitu. Jadi kalau menulis puisi ya sudah sering gitu kan, sudah dibukukan. Tapi kalau menulis buku seperti ini dengan genre yang berbaur dengan politik itu baru seperti ini. Makanya sebenarnya udah berapa kali, 5 kali mungkin ya, hampir 6 kali ditolak penerbit gitu. Penerbit untuk menerbitkan ya dengan alasan ya karyanya terlalu mengandung unsur sara kayak gitu kan. Berbagai penerbit sudah dijalani sih, mulai dari berbayar dari 1 juta gitu kan, tapi tetap ditolak gitu. Itu mungkin untuk perjalanan penerbit. Jadi ketika menemukan Smart Publisher ini ya tanpa berpikir panjang gitu, soalnya ya aji mumpung gitu, dan merasa bangga gitu kan. Ada penerbit yang menerima gitu setelah sekian banyak, ada penerbit yang menolak sebuah karya saya gitu kan. Itu mungkin untuk perjalanan menulis, perjalanan lika-liku dalam penerbitan. Oke, jadi naskah yang kakak kirim itu sudah pernah diajukan ke beberapa penerbit, tapi ditolak karena eh, ada alasan tertentu lah. Jadi naskah Kak Juarno itu ditolak. Kalau boleh tahu, kenapa Kak Juarno memilih tema seperti itu untuk dibahas Kak di dalam buku? Oh iya, um, mungkin apa ya, sebuah keresahan saya mengenai melihat dari agama gitu kan, yang mana memang agama harusnya dilakukan atau ditetapkan, dilaksanakan dengan indah gitu, dengan damai. Tapi ketika melihat dengan keadaan sekarang dari tahun 2012 lah, karena memang saya baru memiliki media
eh, komunikasi media sosial tahun 2012 itu yang memang mulai marak-maraknya. Nah, di sana melihat sebuah agama bukan lagi dipakai sebagai kedamaian, bukan lagi dipakai sebagai keagamaan yang sebetulnya gitu, tapi telah digunakan untuk bersaing gitu kan. Bersaing, kalau kita lihat dalam kejadian Cikesik Banten kan gitu kan, yang mana menewaskan warga Ahmadiyah, yang mana pada saat itu orang-orang dibunuh, dibakar gitu kan, dilempari batu, tapi mereka dengan mengatakan Allahu Akbar gitu kan, takbir gitu kan. Jadi menurut saya itu bukan lagi sebuah agama, itu bukan lagi sebuah yang harus memang jalur daripada Islam. Agama manapun tidak mengajarkan, khususnya Islam juga tidak mengajarkan hal demikian. Tapi saya melihat hal itu dengan sebagai sebuah kerusakan dalam agama gitu. Terus yang terjadi kemarin lagi di Sintang gitu kan, Kalimantan. Nah itu juga sama, pembakaran masjid warga Ahmadiyah yang memang tidak menewaskan orang gitu kan, tapi telah membakar dan membuat resah warga Ahmadiyah karena Islam sendiri menganggap Ahmadiyah itu sebagai musuh. Tapi apakah benar gitu sebuah musuh kita malah bunuh dan lain sebagainya? Tapi kan itu merupakan sebuah yang telah keluar dari ajaran agama itu sendiri, yang terjadi di Pilgub gitu, Pilgub DKI, di mana ada seorang nenek gitu kan yang bernama Hindun, karena dia berbeda pilihan gitu kan, terus dia meninggal, terus mayatnya tidak disalatkan, tidak ada masjid yang menerima dia. Itu merupakan awal dari cikal bakal penulisan buku saya gitu, melihat dari situasi yang terjadi, radikalisme yang bercokol gitu kan. Radikalisme itu ada dan memang berbahaya gitu, kita harus lawan gitu ya. Salah satu cara mungkin saya sendiri sih aktif dalam berkomentar di media sosial, tapi kan tidak mungkin atau kurang relevan, kurang didengar gitu. Makanya dengan membuat sebuah karya mungkin hal ini bisa menangkis dan menjadi sebuah perlawanan bagi anak muda, khususnya generasi muda ya, milenial, untuk melek dalam hal demikian, bahwa radikalisme itu berbahaya gitu dan tidak boleh gitu untuk ditanamkan di Indonesia gitu. Itu mungkin awal daripada pembuatan buku itu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Di sini saya menangkap sedikit ya, meskipun nggak terlalu menangkap banyak karena saya juga eh, bukan di bidang seperti itu. Jadi, oke, di sini saya mulai agak mudeng kenapa Kak Juwarno memilih tema itu. Teman-teman ada yang paham nggak? Mungkin ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan ya, ditanyakan sendiri ke Kak Juwarno. Biar nanti kalau udah dapat bukunya Kak Juwarno nggak bertanya-tanya, ini Kak Juwarno kenapa ya nulis buku kayak gini gitu, mungkin bisa ditanyakan sekarang daripada nanti bertanya-tanya sendiri. Oke, di sini saya mau bercerita ya tentang pertama kali saya membaca naskahnya Kak Juwarno. Oke, mungkin di sini saya nggak membaca penuh karena saya itu eh, apa ya, menyuntingnya itu 50% 50% bersama tim yang lain. Nah, jadi di sini saya membaca di bagian awal dari bab 1 sampai bab berapa, terus sama di bagian akhir itu. Kalau first impression saya unik, naskahnya unik, beda dengan naskah-naskah yang lain yang sering saya lihat. Biasanya naskah yang dikirim ke penerbit itu kan kalau nggak romans, fantasi atau apa gitu. Nah, di sini saya baru menemukan tema yang baru gitu, yang bisa, oh ada ya apa yang kayak gini gitu. Di sini yang saya tangkap itu lebih ke
pendapat penulis mengenai suatu kejadian, benar ya Kak Juwarno ya? Iya Kak, benar sekali. Oke benar. Jadi tulisan ini tuh merupakan eh, apa pendapat mengenai suatu kejadian yang berhubungan dengan ada agama, lalu ada politik di Indonesia. Tuh. Oke. Bagus juga sih kalau kalau yang baca kaum milenial mungkin mereka ini buku apaan loh kayak gini. Kalau kaum milenial pasti begitu, nggak menarik, nggak cocok untuk dibaca. Tapi untuk orang yang benar-benar apa ya paham mengenai pembahasan seperti itu ya, wah ini topik yang sangat menarik ini untuk dibahas, sangat menarik untuk dibaca. Ini harus di dianalisa ini tulis-tulisannya. Kalau kaum milenial mungkin ya mungkin ada, cuman nggak banyak gitu ya. Oke, keren keren keren. Tadi udah dijelaskan latar belakangnya ya teman-teman. Jadi saya udah nggak kepo lagi nih. Kenapa ya Kak Juwarno kok nulis kayak gini? Oke, sekarang saya nggak kepo. Udah terjawab pertanyaan saya. Oke, dari Kak Juwarno nggak ada tambahan lagi mengenai ini apa latar belakang sama perjalanan menulis? Oh iya, kalau disepil semuanya mungkin nanti nggak ada ketertarikan untuk beli kali ya. Iya, Jadi nggak perlu di spill ya, semuanya Kak, biar teman-teman ini ada rasa mau baca bukunya. Jangan di spill semuanya Kak, bahaya ini. Oke, kalau gitu saya yang nanya nih. Kak Juwarno menulis satu buku ini tuh memerlukan waktu berapa lama? oh iya, kalau menulis buku ini sih mungkin ya karena memang susah juga ya mencari data data yang valid gitu kan. Dan saya juga mengambil dari beberapa buku referensi yang telah saya baca. Ya mungkin penggemar penggemar berat saya, apa ya? Saya lebih gemarkan kepada Bang Denny Siregar gitu. Telah membeli bukunya Semua Melawan Ahok. Dan itu sebagai sebuah buku referensi saya. Terus The Art of War, Seni Perang Jokowi gitu kan. Nah itu mungkin lama waktunya dari mulai 2022 bulan Maret mungkin kan. Jadi sudah hampir 1 tahun lah, hampir 1 tahun untuk dalam perjalanan buku ini untuk mencari data-data yang valid. Terus karena sebenarnya sih beres 2 bulan 3 bulan, cuman selain daripada mencari data yang benar gitu kan, karena memang agak menyangkut tentang SARA, terus ditambah dengan kemalasan, mungkin kemalasan dalam, karena penyakit dalam menulis karya ya malas gitu, malas malas untuk memulai gitu kan. Itu sih yang lebih utama. 1 tahun perjalanan kurang lebih dekat. Oke, jadi perlu waktu 1 tahun ya Kak. Lalu ya emang bener sih kalau ada pembahasan yang agak sensitif itu bener-bener harus dicari sumbernya. Ini tuh bener nggak ya valid? Karena saya sempat bertanya loh ke Kak Juwarno ya kan Kak, waktu saya sedang proses penyuntingan itu saya menemukan beberapa pembahasan yang menurut saya kurang kalau menurut saya ya. Jadi saya tanya ke Kak Juwarno, Kak ini nggak apa-apa kalau ditulis seperti ini gitu. Itu saya agak khawatir, apakah sudah ada sumbernya kalau seperti ini itu. Terus kalau sudah dijawab sudah, oke saya agak tenang, oke alhamdulillah sudah ada sumbernya. Jadi nggak khawatir lagi, karena kalau nggak ada sumbernya dan pure dari penulis itu kayak ya ya takut aja gitu, bukan takut apa ya, takut orang lain itu menilai kurang gitu kan. Ya pemikiran orang itu kan berbeda-beda, ada yang menanggapi dengan positif, ada yang langsung menjudge negatif lah apalah gitu. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan isi dari bukunya biar yang baca itu tidak berpikiran negatif tuh. Oke, Iya, satu mungkin tahun ya sih sengaja
sengaja saya samarkan untuk namanya gitu kan, tapi ya memang udah itu. Ada beberapa ustadz ya yang sudah terkenal juga kan, itu kan sudah terkenal, dan sering saya mengikuti videonya dan mendengar dari berita-berita, dan kebetulan dia juga sudah beberapa kali dilaporkan ya, inisialnya Ustadz A gitu kan, seringkali berbicara ya seperti itu tentang ya kalau ceramah menjadi kejelekan tentang agama gitu kan. Menganggap agama agama Kristen itu apa gitu kan, hanya sebagai salib gitu kan, salib, dan di salib itu ada jin gitu, ada setan gitu kan. Nah itu ustadz yang memang dia ustadz yang telah sering tampil dalam televisi, tapi tidak pantas gitu untuk berbicara seperti itu, yang memang itu sebuah bentuk dakwah. Tapi kan kalau kita melihat dari Indonesia gitu yang banyak keragam agama gitu, tidak pantas untuk mengatakan demikian karena akan menimbulkan ketersinggungan gitu. Kita bukan kalau berceramah atau menyebarkan agama tidak lagi untuk menjelek-jelekan seperti itu gitu, bukan ranahnya lah kalau sekarang mah gitu kan. Bukan lagi menyebarkan agama seperti itu gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita menyebarkan agama dengan ya yang seperti yang dijalankan oleh Gus Baha gitu kan, dan lain sebagainya, tidak menyinggung-nyinggung agama lain gitu, dengan pure agama Islam gitu. Gitu. Oke. Oke, bentar. Sebelum lanjut, ini kan ada beberapa orang yang baru gabung nih, dan tadi belum sempat perkenalan. Oke, ini yang bisa perkenalan, perkenalan yuk, biar nggak diem-dieman, biar kenal satu sama lain. Oke, di sini ada yang baru gabung, ada Kak Nurul Anisa Rubila. Bisa untuk on cam Kak? Lalu perkenalan. Halo Kak Nurul. Oke, tidak ada respon. Ganti siapa ya? Kak Siti Sophia. Bisa on cam Kak? Kak Siti. Mohon maaf Kak, sebelumnya belum bisa on cam. Oke. Salam kenal aja buat semuanya. Ya, kalau gitu nggak perlu on cam aja Kak. On mic aja. Perkenalan diri. Nama, asalnya dari mana, gitu Kak. Nama saya Siti Sophia, asal dari Kabupaten Bandung Barat. Udah sih itu paling. Oke, salam kenal Kak Siti dari Bandung Barat. Oke. Jauh ya, Bandung dari sini tuh jauh banget. Oke, ini ada satu lagi nih, Kak Muhammad Rizal. Bisa on cam? Kak Muhammad Rizal. Ditunggu Kak. Ini yang baru gabung ini temennya Kak Juharno ya? Iya Kak, kebetulan Teh Sofi juga Oh iya. seorang motivator saya itu Kak. Yang terus memberikan semangat Teh Sofi. Oke. Ini ada jaringannya kurang stabil Kak, mohon maaf. Oke, tidak apa-apa. Nah, udah ya, tadi perasaan ada lagi deh. Oke, udah nggak ada lagi. Oke, kita next aja. Daripada nunggu terlalu lama, next ke pembahasan selanjutnya. Apa ya? Mau bahas apa ini Kak? Saya kok jadi ngeblank. Kak Jorno mau bahas apa Kak? Apa ya? Udah mungkin
mungkin Kak untuk pembahasannya untuk itunya. Cuman Tips menulis Kak. Tips menulis tips versi Kak menulis. Giorno. Ya mungkin tips menulis itu ya hilangkan malas mungkin ya, terus jangan menunggu ntar gitu. Kalau ada kata ntar ya gak bakalan jadi gitu. Seniat apapun kalau di ntar ya gak bakalan terrealisasikan gitu. Mungkin itu. Dan juga memberikan suatu pencerahan mungkin bagi generasi muda ya, jangan harus melek lah dengan hal demikian, dengan radikalisme yang terjadi gitu kan. Jangan sampai kita tergiur lagi. Dalam buku saya kan ditulis juga bisnis agama gitu kan. Jadi orang lain ya sekarang ya sering sekali tergiur dengan bisnis agama ya, yang telah terjadi di 212 gitu kan, 212 Maret gitu kan. Terus kapling gitu kan, penjualan tanah kapling yang diiming-imingi dengan syariah dan lain sebagainya. Jadi kaum generasi muda jangan sampai tergiur lagi dengan hal-hal agama seperti itu. Jadi sekarang bukan lagi melihat siapa pemimpin itu, agama apa gitu kan, tapi seberapa besar kebaikan yang telah diberikan gitu, seberapa niat dia ingin menjalankan visi dan juga ingin menjalankan apa yang sebenarnya tugasnya gitu kan, bukan lagi melihat agamanya apa. Mungkin itu sih untuk generasi muda, mungkin pesan saya. Oke, itu tadi tips-tips. Oke, itu tadi tips-tips menulis dari Kak Juharno. Oke, ini kayaknya udah mau selesai. Cuman ini ada satu pembahasan yang mau saya bahas ini. Bukan pembahasan sih, pertanyaan mungkin ya. Saya mau tanya ke Kak Juharno sama siapa saja di sini yang mendengarkan. Gimana ya? Bagaimana tanggapan teman-teman semua mengenai penulis yang tidak mau memperhatikan kepenulisannya dan mengandalkan sepenuhnya seperti tanda baca dan lain-lain itu ke editor itu. Jadi penulis nggak mau tahu mengenai seperti itu. Intinya penulis itu cuman mau nggarap, cuman mau nulis gitu aja, nggak memperhatikan kepenulisannya benar atau salah, dan mereka beranggapan toh ada editor kan, kenapa kita harus capek-capek memperhatikan kepenulisannya, kan masih ada editor. Kalau kita capek-capek, terus fungsinya editor itu apa gitu. Ada yang bisa menanggapi kasus seperti itu enggak ya? Dari Kak Juharno, Kang Zen, Kak Ayang atau yang lainnya mungkin bisa menanggapi. Ya izin menjawab, mungkin gini Kak. Penulis seperti itu mungkin belum bisa menilai mungkin ya apa itu editor gitu. Terus dia juga belum bisa memikirkan, dia juga belum bisa berpikir bahwa dia sedang berlatih gitu kan. Tapi mungkin lebih kepada berpandangan bagaimana caranya ya buku saya terbit gitu kan, meskipun dengan keadaan seperti itu, dan tidak ada tahap penyuntingan, tidak ada tahap editing dari dirinya gitu kan untuk membenarkan hal demikian. Mungkin itu sih. Jadi terlalu tidak bisa membedakan dirinya juga sebetulnya. Penulis itu ya sebagai editor, sebagai penulis, sebagai pembuat harusnya. Tapi karena memang beberapa penulis hanya berpikiran bagaimana caranya buku saya telah terbit dan dibebankan kepada penerbit, itu mungkin beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi. Dan juga berpikiran bahwa ngapain gitu kan saya capek-capek ngedit gitu kan, sedangkan sudah ada penerbit dan juga saya juga udah bayar gitu kan. Mungkin itu beberapa pemikiran hal demikian. Tapi ada juga mungkin kita berpikiran positif aja. Ada mungkin beberapa penulis yang memang belum mengetahui secara keseluruhan mengenai tanda baca, belum mengetahui secara keseluruhan mengenai
typo dalam penulisan, itu mungkin hal-hal yang terjadi dalam demikian gitu kan. Oke, itu jawaban dari Kak Joharno. Selain dari Kak Joharno, saya mau denger nih. Oh, ini dari Kak Ayang Afrianti. Wah, udah jawab nih lewat kolom komentar. Bentar saya bacakan. Mana ya? Oke, saya bacakan. Bagi Kak Ayang Afrianti, penulis seperti itu the real mageran dan gak mau ribet. Padahal dengan mengedit buku sendiri itu bisa membantu dirinya sendiri menjadi lebih baik, apalagi yang belum terlalu paham PUEBI dan lain-lain. Oke, itu jawaban dari Kak Ayang Afrianti ya. Oke, keren. Di sini saya mau dengar dari Kang Zen nih. Saya penasaran. Ayo Kak, speak up. Ya, kalau ada penulis yang seperti itu ya, saya rasa mereka tuh ingin instan gitu Pak. Jadi mereka gak mau ribet. Yang penting karya saya terbit. Tapi ya kalau saya pribadi ya, editing, self editing itu penting sih Kak. Karena kalau kita mengedit sendiri ya, kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita gitu. Jadi kita tahu letak kesalahan kita itu di mana, bisa kita perbaiki dan bisa ya memperluas ilmu pengetahuan kita juga tentang kepenulisan gitu. Mungkin itu sih. Jadi ya kalau misalkan ada penulis yang pengen sepenuhnya menyerahkan editing ke Pak Editor, ya itu mereka hanya ingin instan aja gitu. Gak mau ribet intinya. Kalau penulis yang kayak gitu biasanya sih. Tapi ada juga yang memang penulis itu ya keilmuannya belum seberapa, cuman mereka tetap ingin berkarya gitu. Jadi ada juga yang ngandelin cuman keberanian doang. Yang penting saya bisa berkarya gitu. Masalah kepenulisan mah mungkin sering berjalannya waktu bisa diperbaiki gitu. Ada juga yang berpikiran seperti itu sih Kak. Mungkin itu aja sih jawaban dari saya sih. Oke, itu tadi jawaban dari Kang Zen. Oke, sudah terjawab dari 3. Ada Kak Joharno, Kak Ayang, sama Kang Zen. Dari yang lainnya nggak mau jawab? Oh, ini Kak Ayang Afrianti nambahin. Self-editing penting banget. Apalagi yang suka masukin percakapan telepon di naskahnya atau bahasa-bahasa gaul zaman sekarang. Karena kadang tidak semua editor paham. Sedikit menambahkan. Oke, benar sekali, Kak Ayang. Dari yang lainnya, ini masa yang aktif cuman ini aja, yang lain cuman mendengarkan. Ayo dong, speak up. Izin aku, Kak. Oke, ayo. Boleh. Ayo Kak, jawab Kak. Izin menanggapi ya terkait tentang penulis yang seperti itu. Mungkin kalau setelah mengalami beberapa kasus dari penulis, baik itu komunikasinya dengan penerbit dan lain sebagainya, ternyata kalau diperhatikan hal itu bisa terjadi, atau misalnya ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih penulis itu selain malas, mungkin juga dia nggak tahu nih bagian mana yang salah, karena mungkin dia itu penulis pemula. Jadi ada orang yang ketika dia menulis dan menyetorkan si bukunya ke penerbit, untuk orang awam pasti mengira ada editor gitu, jadi pasti semuanya udah selesai. Nah, ternyata kan penerbit juga beda-beda. Ada yang memang mereka itu full mengeditori semua naskah, ada juga yang memang tidak sama sekali, atau ada yang diedit tanpa komunikasi ke penulisnya. Nah, saya menemukan beberapa hal yang seperti itu, dan berarti di sini kuncinya adalah komunikasi. Sebenarnya si editor ini memiliki peran yang berbeda-beda di dalam setiap penerbit. Ada yang penerbit memang full gitu, merevisi atau memperbaiki baik itu dari tanda baca dan lain sebagainya. Kemudian diserahkan lagi kepada penulis apakah mau direvisi atau memang sudah stuck di sana. Nah, kalaupun misalnya mau direvisi, tandanya orang tersebut mau belajar untuk merevisi karyanya sendiri.
dengan arahan si editor ini gitu. Jadi bukan dalam artian editor yang harus mengeditnya, karena kan itu naskah kita gitu. Nanti publishnya pun apakah kita rela nih karya kita misalnya diedit oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Karena saya pribadi pernah mengalami gitu, ketika karya saya pertama kali terbit tidak ada komunikasi dari editor, saya kira semuanya baik-baik aja gitu. Tapi ketika terbit tidak ada perbaikan, kemudian ada pun penambahan scan yang saya tidak tahu gitu, kalau misalkan ternyata ketika publish itu ada scan yang tidak saya tulis tapi ada tercantum di sana. Nah itu berarti kalau dari saya pribadi, intinya antara editor dan penulis maupun itu penerbit, baiknya mengkomunikasikan sebenarnya editor di sini itu perannya sebagai apa, maksudnya tuh apakah full mengedit ataukah memang hanya seperti apa gitu perannya. Kalaupun memangnya full mengedit dengan syarat ya pasti dikomunikasikan apakah editingnya seperti apa gitu ke si penulis. Jangan sampai penulis tidak tahu apa-apa, karena itu tadi benar kalau misalkan kita sering mengedit tulisan kita sendiri, itu kita belajar. Masa sih udah nulis beberapa buku gitu masih diserahkan ke orang lain, terutama editor, untuk memperbaikinya. Kapan kita mau belajar untuk menjadi penulis yang sesungguhnya, dalam artian tidak hanya menuangkan ide tapi rapi dalam segala hal. Itu paling. Terima kasih. Oke, bener-bener keren jawabannya. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sangat mewakili banget ya. Oke, ini ada tambahan lagi dari Kak Ayang Afrianti. Saya bacakan aja ya, biar semuanya ikut mendengarkan. Nih. Iya, betul. Saya pernah mengalami itu untuk pertama kalinya. Belum tahu PUEBI dan lain-lain. Terlalu bangga untuk buku diterbitkan, dan saat bukunya jadi, buku itu hancur banget dalamnya karena nggak ada komunikasi dan lain-lain. Makanya, untuk sekarang jadi pelajaran dan pengalaman. Self-editing penting, meskipun kita nggak tahu semua tentang pengeditan. Makasih Kak Dimas. Oke, bener banget. Oh ya, di sini saya mau menjawab dari sisi. Oke, saya mau menjawab dari sisi penerbit. Jadi di sini saya punya beberapa tim editor. Mungkin ada berapa ya? Ada 4 sampai 5, 3 atau 4 gitu. Nah, bentar, saya mau memilah kata-kata dulu. Oke. Jadi editor itu kadang kalau menerima naskah yang bener-bener apa ya? Maaf ya, berantakan. Karena kalau penulis pemula itu kan asal nulis gitu aja ya. Nah, penerbit kadang menerima naskah yang berantakan. Kemudian setelah diserahkan ke editor dan dari editor itu mengembalikan karena terlalu banyak revisi gitu. Mungkin kalau revisinya itu cuman 1, 2 atau beberapa aja bisa diedit sendiri oleh editor. Tapi kalau bener-bener yang revisinya itu banyak, itu biasanya diserahkan kembali ke penulis. Dan seperti yang dibilang Kak Siti tadi, dikembalikan serta diberi arahan. Untuk revisinya itu di bagian gini Kak. Nah tapi pada saat itu pernah saya menerima 2 naskah, 2 buku yang saya kembalikan, tapi mereka tidak merespon lagi gitu, tidak ada tanggapan